Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini, masih di tempat kediaman Ustadz Husein Alatas dalam acara Psikologi Keluarga. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Ratansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian juga Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana No. 1 di Semarang, kemudian Radio Madinah di Pontianak dan Radio Rasal di Palembang, juga Radio Almas di Magelang, dan radio komunitas di Bondowoso. Baik, psikologi keluarga yang masuk hari ini tentang kasus seorang istri yang merasa tidak dilayani batinnya oleh suaminya. Boleh nggak dia tidak melayani makan minumnya karena dia merasa tidak dilayani dari segi batinnya. Kasus yang kedua datang dari seorang suami yang heran kok dia udah 5 tahun berumah tangga, bertengkar terus setiap hari. Nanti untuk jelasnya akan dibacakan oleh Mbak Nuning ya, ada 2 kasus yang masuk. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, Mbak Nuning. Mari kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita. Baik, untuk 2 kasus yang masuk akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Yang pertama dari seorang istri, yang kedua dari seorang suami. Kepada Mbak Nur, monggo. Siap Mas Surisna. Assalamualaikum Ustadz Husein, Pak Abu Bakar, dan ikhwan akhwat yang disayang Allah. Mudah-mudahan jalan yang diberikan di kasus ini bisa jadikan kita punya tambahan pegangan ya, agar langkah ke depan menjadi jauh lebih ringan. Yang pertama dari seorang istri yang katanya kalau tidak melayani makan dan minum suami karena ingin membalas kelakuan suami yang tidak peduli dengan nafkah batin istri ini, berdosakah Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari seorang suami yang sudah berkeluarga 5 tahun, selama 5 tahun gak pernah ada kecocokan. Membahas sesuatu yang sedikit, pasti akhirnya bernada saling keras. Memang usia kami gak jauh berbeda, cuma selisih 2 tahun. Rasanya kami justru seperti kakak adik yang selalu ribut. Dari pendidikan memang kami berbeda, istri saya dari IPA dan saya dari IPS. Latar belakang keluarga juga berbeda. Tidak ada ketenangan dan kedamaian di dalam rumah tangga kami selama kami bersama-sama ini. Apa dong yang sebaiknya kami lakukan Ustadz? Menjalani terus rumah tangga ini atau kami akhiri? Jika sudah membahas untuk berpisah, kemudian masing-masing kami diam, gak berapa lama tenang dan berjalan lagi seperti biasa. Kami tidak paham deh Ustadz, apakah ada keluarga yang mencintai tapi terus-menerus bertengkar? Apa yang sebaiknya kami lakukan Ustadz? Terima kasih dari hamba Allah yang mendambakan kedamaian. Iya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan, akhwat,
pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, lalu tamu kita, Saudara Ibrahim Talib, serta para kru Rasil yang menemani kita, Atet dan rekan-rekan. Demikian pula semua yang berjuang bersama-sama kita di arena dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, menerima taubat kita, memasukkan kita ke dalam rahmat dan hidayahnya. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Menjawab pertanyaan ibu yang bertanya, bagaimana bila seorang wanita yang tidak dipenuhi kebutuhan batinnya menolak untuk melayani suaminya dalam menyediakan makan dan minum? Apakah dosa hukumannya? Apakah hukumnya dosa? Dosa. Apabila salah satu suami istri tidak menjalankan kewajibannya terhadap pasangannya, maka dengan sendirinya ini akan merusak keseimbangan. Karena kewajiban suami pada istri itu menjadi hak istri, begitu pula kewajiban istri terhadap suami itu menjadi hak suami yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila yang satu tidak menjalankan kewajibannya tapi menuntut haknya dengan sendirinya, orang semacam ini masuk dalam golongan al-mutaffifin. Al-mutaffifin adalah orang-orang yang kalau berkaitan dengan haknya, dia meminta agar takaran timbangannya dipenuhi. Tapi kalau menyangkut hak orang lain, dia berusaha mengurangi takaran dan timbangan mereka. Nah, orang semacam ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang berada pada keadaan yang benar-benar mengerikan. Karena dimulai dengan kata wail, wailun lil mutaffifin, kecelakaan bagi para mutaffifin. Orang beranggapan bahwasannya mutaffifin ini hanya berlaku untuk urusan perdagangan yang mengurangi takaran dan timbangan pembelinya tapi meminta haknya untuk dipenuhi. Padahal surah ini justru apa? Menerangkan kepada kita ada pergaulan di antara sesama kita, baik itu suami istri, baik kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana kita ingin hak kita dipenuhi, kita wajib memenuhi juga hak-hak orang lain. Baru akan lahir keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wanti-wanti berpesan dalam surat An-Nahl yang menjelaskan apa? Nilai-nilai universal yang diperjuangkan oleh Islam, yang dianjurkan oleh Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan hamba-hambanya sebagaimana pemerintahan beliau yang penuh dengan keadilan, memerintahkan hamba-hambanya untuk menegakkan keadilan. Keadilan artinya apa? Keseimbangan. Wal ihsan. Lalu setelah keadilan, Allah perintahkan orang untuk berlaku ihsan, berbuat kebaikan. Bukan hanya baik untuk dirinya, tapi bagaimana dia juga berbuat kebaikan pada orang di sekelilingnya. Tapi harus dimulai dengan keadilan. Kalau orang berbuat kebaikan dengan merusak keadilan, maka kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah. Seperti seorang koruptor. Dia mengkorupsi uang negara, kemudian sebahagiannya diinfakkan. Seandainya seluruhnya pun Allah tidak akan terima. Jadi yang pertama-tama wajib dilakukan seorang hamba adalah menegakkan keadilan. Sebagai contoh, seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya pada istrinya. Dengan sendiri dia punya hak dong, agar haknya juga apa? Dipenuhi oleh pasangannya. Begitu pula seorang wanita menjalankan kewajiban pada suaminya, dia memiliki hak untuk dipenuhi apa? Untuk dipenuhi haknya yang menjadi kewajibannya suami, itu keadilan. Tapi kalau seandainya seorang laki-laki merasa istrinya atau sebaliknya seorang wanita
merasa suaminya tidak menjalankan kewajibannya. Dia memberikan maaf, mengalah, haknya tidak diberikan. Lalu dia menjalankan kewajibannya pada suaminya atau suami pada istrinya, maka yang dilakukan bukan lagi keadilan tapi lebih tinggi dari keadilan, itu yang namanya ihsan. Masya Allah. Sebagai contoh, seorang katakan berhutang kepada seseorang. Dia menjanjikan pada tanggal sekian dia akan membayar. Pada waktu yang dijanjikan dia tidak mampu membayar, ditangguhkan kembali. Itu namanya ihsan. Kemudian pada waktu yang dijanjikan tidak mampu membayar, akhirnya yang memiliki piutang mengatakan, saya ikhlaskan. Nah, ikhlaskan itu adalah ihsan. Kalau dia menuntut haknya untuk dipenuhi, itu namanya keadilan. Nah, kalau seandainya ibu katakan enggan untuk melayani suami karena suami tidak menjalankan kewajibannya, itu menjadi hak ibu. Sesuai dengan apa? Keadilan. Tapi kalau ibu memaafkan suami, ibu melayani suami sesuai dengan apa? Dengan katakan peran ibu menyediakan makan minum, ya. Mudah-mudahan hati suami tergerak, tersentuh untuk menyadari akan kewajibannya. Karena kalau kita kikir sama orang kikir, dia bakal bertambah kikir. Tapi kalau kita berbuat baik pada orang yang kikir, mudah-mudahan hatinya tersentuh. Kita berbuat baik pada orang yang berbuat buruk pada kita, mudah-mudahan jiwanya akan berubah. Begitu juga menghubungi orang-orang yang memutuskan kita, lebih besar pahalanya daripada kita menghubungi orang yang menghubungi kita. Nah, di sini kalau kita perhatikan, yang sebaiknya buat ibu, ibu tetap artinya melayani suami, menyediakan kebutuhan makannya, minumnya, ibu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Walaupun suami ibu belum menjalankan kewajibannya. Ibu memberikan maaf, ibu merasa saya ingin berbuat kebaikan dengan mengharapkan ridha Allah tanpa melihat sikap suami. Kalau dia tidak menjalankan kewajibannya, saya sebagai seorang wanita ingin betul-betul mengerjakan amal-amal soleh dalam rangka mendekatkan diri saya kepada Allah. Mudah-mudahan suami ibu berubah. Kalau dia tidak berubah, ibu memiliki catatan amal kebaikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terserah ibu. Apakah ibu ingin menuntut hak ibu dengan cara seperti ini melakukan protes pada suami, atau ibu ingin melakukan perbuatan yang mulia yang menjadi catatan amal soleh bagi ibu, memaafkan kekurangan suami sambil memberikan nasihat, mengingatkan dia, tapi tetap menjalankan kewajibannya. Ini merupakan perbuatan yang lebih mulia. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah." Sampaikan kabar gembira buat hamba-hambaku. Apabila dia mendengarkan firman-firman Allah, dia selalu mengambil yang terbaik. Adil baik, tapi ihsan lebih baik lagi. Menghukum orang yang berbuat salah terhadap kita, itu baik. Tapi kalau kita memaafkan, apalagi berbuat ihsan padanya, itu lebih baik lagi. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Merekalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah, merekalah para ulul albab, orang-orang yang berakal sempurna dan bijak. Kenapa? Dia tidak lagi mengaitkan perilakunya dengan sikap seseorang. Dia tidak mau sama sekali perilakunya sebagai reaksi dari perbuatan orang. Perbuatan baik, dia baik. Kalau orang lain berbuat buruk, dia berbuat tidak. Dia ingin selalu dirinya berada pada kondisi yang mulia, memiliki pekerti yang luhur. Dia tidak ingin dinodai oleh perbuatan-perbuatan orang lain. Oleh karena itu, walaupun suaminya tidak menjalankan kewajibannya, dia laksanakan kewajibannya dengan baik dengan mengharapkan yang di sisi Allah. Mungkin sebagian orang bilang, enak dong suaminya. Kalau kita berhitung hanya dalam hitungan dunia, ucapan ibu benar. Tapi kalau ibu menghitung apa yang Allah sediakan di hari akhirat nanti, kehidupan yang singkat dengan kehidupan yang kekal abadi dalam kebahagiaan, tidak ada kerugian bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi ibu mau pilih yang mana? Ibu pilih untuk tidak melayani suami, menyediakan makan minum, sampai suami menjalankan kewajibannya, bisa-bisa ketegangan semakin memuncak. Karena laki-laki punya ego terkadang, ya, mudah untuk ditunggangi oleh setan. Tapi kalau ibu mengalah, memberikan maaf, memberikan nasihat yang baik, mudah-mudahan
dia mendapatkan hidayah karena kesabaran dan sikap ihsan yang ibu lakukan. Jadi bukan berarti kita ingin ibu menerima kezaliman, tidak. Tapi kita ingin ibu menjadi apa? Wanita-wanita terbaik yang kelak akan menjadi hur'in ka'amthalil lu'lu'il maknun, yang akan menjadi bidadari-bidadari yang menghiasi syurga. Daripada sebatas kehidupan wanita di dunia yang penuh keletihan, kelelahan, berhitung dalam urusan yang kecil, akhirnya mengalami kerugian di hari nanti. Jadi yang kita inginkan dari kaum wanita atau wanita-wanita muslimah selalu menatap yang di sisi Allah. Selalu beramal sesuai dengan janji-janji Allah. Jangan lagi mendengarkan bisikan-bisikan syaitan yang menghasut, yang menumbuhkan kebencian, juga yang melahirkan akhirnya side effect yang buruk, efek-efek samping yang buruk. Dan saya merasa setiap perbuatan baik ya, pasti akan mendatangkan balasan yang lebih baik. Kalau suami ibu tidak menjalankan kewajibannya, tidak bertobat dari kesalahannya, tapi ibu tetap dalam kesolehan ibu, bisa saja Allah Subhanahu wa taala gantikan ibu dengan suami yang lebih baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Tapi kalau ibu melakukan tindakan-tindakan ya, katakan perlawanan, bisa saja nanti akhirnya apa? Menjadi stigma negatif buat ibu. Nanti akhirnya berita di luar ya, sesuai dengan propaganda yang dilakukan suami ya, mengatakan bahwa ibu bukan wanita yang baik, yang soleh, tidak melayani suami dengan baik. Dan uniknya masyarakat lebih banyak berpihak kepada pria daripada wanita. Bahkan bukan hanya prianya, wanitanya pun demikian. Kalau ada seorang wanita, ya, katakan memuji temannya, kemudian kita ikut memuji, mengatakan memang dia orang yang baik, yang soleh, wanita yang tadinya memuji akan berbalik. Betul, tapi kamu gak tahu kan? Ini kejadian, wanita paling tidak suka kalau orang lain memuji apa? Sesama wanita di hadapan dia. Memang dia baik, Masya Allah, tapi kamu gak tahu sih. Dulu dia pernah berbuat begini. Dan selalu kalau terjadi kerusakan dalam kehidupan rumah tangga, sorotan ditujukan pada wanita. Pasti wanitanya begini. Betul enggak? Iba sekali wanita ya Mas Kris. Betul. Oleh karena itu, wanita perlu menjaga dirinya. Karena kita tahu, manusia kebanyakan dari mereka tidak adil. Saya ingat seorang wanita. Mungkin pernah saya ceritakan. Seorang wanita sudah cukup tua, kira-kira berusia 60 tahun. Berjalan bersama anaknya laki-laki. Ketika dia sedang berjalan, tahu-tahu teman suaminya, seorang Belanda bersama istrinya di mobil. Mengatakan, mari saya antar ibu pulang ke rumah. Si ibu mengatakan kita lagi berolahraga. Waktu dia pulang ke rumah, dia menjumpai tamu ini ternyata apa? Di rumah bersama suaminya. Setelah tamu ini pulang, si suami bertanya, kenapa tadi kamu diajak untuk naik mobil, diantarkan pulang, nggak mau? Dia mengatakan, kamu mau tahu jawabannya apa? Kalau saya ikut naik mobil walaupun bersama anak, dia bersama istrinya. Orang yang dengki, yang iri mengatakan, Ibu Fulan naik semobil semua orang Belanda. Kalau saya jelek, yang jelek saya dan keluarga saya. Tapi kalau saya baik, orang mengatakan memang suaminya pandai untuk mendidik. Jadi kejelekan selalu apa? Dinisbatkan kepada wanita. Kalau seorang laki-laki berzina, berganti-ganti perempuan, orang bilang biasa kalau begitu. Tapi kalau perempuan sekali ternoda, akan terus menjadi apa? Buah bibir dan pembicaraan. Betul tidak ibu sekalian? Ini merupakan fakta. Jadi kita lihat bagaimana ya, manusia ini selalu menganggap apa yang dibuat laki-laki itu seburuk-buruknya baik. Sampai ada seorang laki-laki, dia berzina, dan foto perzinaan ini disaksikan oleh sekian banyak orang. Istrinya marah dalam hal ini. Akhirnya istrinya juga apa? Akhirnya bukan berzina, dia berkenalan dengan laki-laki lain. Si pria marah. Lalu orang mengatakan, salah itu perempuan. Suami kan berbuat hal yang sama. Mereka mengatakan apa? Itu biasa.
Seperti terjadi pada Pangeran Charles dan Lady Diana. Pangeran Charles melakukan selingkuh. Lady Diana akhirnya apa? Sakit hati juga apa? Berbuat hal yang sama. Tapi yang disalahkan siapa? Orang tidak menyalahkan Pangeran Charles. Ini pelajaran buat wanita. Jangan melakukan sesuatu perbuatan yang bakal nanti apa? Bakal menjadi stigma negatif buat dirinya di dunia. Padahal dia tidak seburuk seperti yang diucapkan. Karena kita tahu kebanyakan masyarakat ini zalim luar biasa. Oleh karena itu sebaiknya wanita tetap dalam hidup ini beramal, bekerja sesuai dengan keridhaan Allah tanpa peduli apa? Terhadap perbuatan orang di sekelilingnya. Kalau orang baik dia lebih baik, kalau orang buruk tetap dia berbuat kebaikan. Inilah ciri dari wanita yang beriman pada Allah. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita kurang lebih selama 5 tahun. Ya. Selalu terjadi keributan. Damai sebentar, ribut lagi. Ribut, kemudian berpikir untuk bercerai. Akhirnya mereka melakukan calling down. Kembali tentram. Tidak lama kemudian ribut kembali. Lalu bapak dan ibu bertanya, apakah ada rumah tangga yang seperti ini saling mencinta tapi apa? Tapi sering terjadi keributan. Banyak. Hampir selalu terjadi keributan di rumah itu mesti terdengar suara teriakan. Tapi subhanallah di saat akur seolah-olah mereka orang yang paling mesra, rumah tangga yang paling harmoni. Di saat ribut si bapak mengajak anak-anaknya untuk berpihak padanya. Demikian pula si ibu. Begitu damai, kalau anak menyelekkan bapak atau ibu, bapak dan ibunya marah. Jadi kita lihat bagaimana ya. Sampai subhanallah tua mereka meninggal dunia, mereka tidak berpisah. Rupanya pasangan suami istri gemar dengan apa? Dengan keributan yang menjadikan apa? Sebagai bunga-bunga kehidupan. Kalau tidak begini, adrenalin ini kurang apa? Nggak nyala. Iya, jadi mereka merasa dengan ini ya, mereka merasakan ada kenikmatan. Dan subhanallah, ini merupakan kenikmatan yang salah. Sama seperti orang yang menikmati rokok, minuman keras, obat-obatan, sabu-sabu. Walaupun memberikan kenikmatan, tapi ini merupakan kenikmatan yang salah. Dan ini tidak sesuai dengan aturan rumah tangga dalam Islam. Oleh karena itu bagaimana rumah tangga ini bisa hidup dalam keadaan damai, tentram. Pertama-tama kita harus betul tahu bahwasannya dua orang atau lebih tidak mungkin mereka akan apa? Tidak mungkin mereka akan dapat harmoni kecuali kalau mereka terikat oleh standar nilai yang sama. Dimana kalau seandainya mereka berbeda, mereka merujuk kepada sistem nilai tersebut. Contohnya, kita berbeda pendapat mengenai ukuran dari sana kemari. Satu mengatakan 5 meter, satu mengatakan 6 meter. Jangan ribut, bawa meteran, langsung periksa. Kelihatan kan? Begitu juga suami istri atau kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan berbangsa bernegara, kalau tidak punya standar dan sistem nilai yang disepakati, pasti akan terjadi perselisihan. Nah, orang-orang yang beriman seharusnya mereka di saat berbeda pendapat kembalikan kepada Allah. Nah, pada saat dikembalikan kepada Allah sesuai dengan imannya, dia harus menerima apa yang diputuskan Allah. Baik itu yang laki salah atau yang perempuan salah, mereka wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak demi Tuhanmu. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim pada perselisihan yang berkecamuk di antara mereka. Kemudian mereka menerima hasil keputusan kamu dan hati mereka tidak berat. Jadi kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, demikian pula Rasulnya, orang yang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na. Dengan cara ini kita akan apa? Akan mampu keluar dari hawa nafsu kita, dari ego kita dengan cara berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman
kemudian mengerjakan amal soleh, Allah janjikan bagi mereka apa? Kecintaan dan kedamaian. Dalam surat Maryam Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah akan apa? Letakkan di hati mereka wudda. Membuat subhanallah rasa akrab, rasa dekat, kecintaan di antara mereka semakin tua, bukan semakin pudar, justru semakin apa? Semakin menyala-nyala. Semakin merindukan satu dengan lainnya. Ini semua merupakan apa? Merupakan buah dari mawaddah dan rahmah yang Allah tanamkan di hati mereka. Dan ini tidak akan dapat dibeli di pusat belanja manapun juga. Tidak akan mampu kita beli baik di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, dimanapun juga. Ini merupakan anugerah dari Allah apabila kita beriman dan beramal soleh. Tiap menghadapi kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan tadi, saya bacakan firman Allah dalam suratul Baqarah yang menggambarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga. Yaitu pada ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Di mana kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, mereka menjalani kehidupan tidak liar, tapi dikaitkan dengan Allah dan pengawasannya. Dikaitkan dengan hari akhir. Hingga setiap orang ya, dari mereka ini berhati-hati. Kalau mereka hanya takut pada pengawasan manusia, takut terhadap pendapat orang, ya, mereka akan berusaha mengelak dan banyak jalan yang bisa dilakukan. Tapi kalau terhadap Allah yang mengawasi gerak-gerik mereka, mereka tidak mungkin dapat melarikan diri. Oleh karena itu iman penting dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Coba renungkan, nisa'ukum harthul lakum. Wanita-wanita kalian sama dengan ladang pertanian kalian. Bagaimana petani dalam menghadapi ladang pertanian? Nisa'ukum harthul lakum. Wanita-wanita kalian tak ubahnya bagikan ladang pertanian kalian. Kalian yang menaburkan benih. Setelah itu kalian akan merawat benih yang kalian tanam. Membersihkannya dari gulma. Betul enggak? Bahkan kalian menyiram juga berhati-hati, memberikan pupuk pada saat membutuhkan pupuk. Juga menjaga agar apa? Ladang kalian ini terjaga dari berbagai macam hama. Itu seharusnya peran suami terhadap istrinya. Bagaimana menghadapi istrinya sebagaimana dia menghadapi apa? Seorang petani yang menghadapi ladang pertanian. Menjaga, memelihara, memupuk, menyiram, membersihkan dari gulma dan kotoran. Itu kewajiban suami. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Gauli ya, istri kalian sebagaimana cara yang kalian sukai. Sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang petani di saat memperlakukan ladang pertanian bagaimana? Hati-hati enggak? Sampai ada petani yang mengatakan apa? Ini istri saya yang pertama, yang di rumah yang kedua. Seorang petani itu betul-betul apa? Mencintai ya, ladangnya, begitu pula apa? Apa yang ditanam pada ladang tersebut, dengan kecintaan ini dia menjaga betul-betul dengan sebaik-baiknya. Jadi fa'tu harthakum anna syi'tum. Gauli istri kalian sebagaimana cara yang kalian suka, sebagaimana seorang petani ya memperlakukan ladang pertaniannya. Kemudian yang menarik firman Allah berikutnya, wa qaddimu li anfusikum. Jangan yang satu menunggu dari yang lain. Jadi jangan laki-laki menunggu dari yang perempuan, sebaliknya yang perempuan juga menunggu ya, dari yang laki. Tapi hendaknya kalian memulai apa? Memulai ya dalam apa? Dalam memperlakukan pasangan kalian, memulai dengan kebaikan, sikap-sikap yang mulia. Kemuliaan, kebaikan ini apa? Akan menumbuhkan kebaikan. Tapi sikap yang tidak baik akan apa? Akan melahirkan wal'iyadzubillah efek-efek yang buruk.
dan kita temukan laki-laki yang memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, dengan sikap yang mulia, subhanallah akan mendidik dirinya menjadi wanita-wanita yang baik dan mulia. Tapi di saat diperlakukan dengan aniaya, akan menimbulkan rad fi'il. Akan menimbulkan apa? Perlawanan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan abghat yuwallidul infijar, tekanan akan menimbulkan ledakan, begitu pula perlakuan laki-laki yang tidak baik pada istrinya akan menimbulkan penolakan dan perlawanan. Jadi waqaddimu li anfusikum. Ayat ini tidak sama sekali berisikan apa? Kesan-kesan yang porno. Tapi dalam menggauli istrinya, dia perlakukan dengan cara yang baik, dengan mukaddimah yang baik, kata-kata yang santun, perlakuan yang baik, ya. Bukan seperti seekor ayam yang menggauli apa? Betinanya. Setelah selesai dia pergi kukuruyuk, si betina begitu bertelur, melahirkan anak, dia mengeram, si laki-lakinya pindah kepada wanita lain. Banyak laki-laki seperti ini. Dan dia merasa apa? Ini jagoan. Tapi bagaimana seorang laki-laki dalam Islam memperlakukan istrinya dengan baik, dengan mulia, dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan pendahuluan-pendahuluan yang membuat dirinya tidak diperlakukan seperti hewan. Dan di sini juga perintah yang amat indah, ya. Baik dari perintah kepada laki-laki maupun kepada perempuan, agar masing-masing memulai dengan apa? Memulai dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Wattaqullah, setelah itu apa? Bertakwalah kalian kepada Allah karena kalian di bawah pengawasan Allah. Wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahuilah kalian kelak akan berjumpa dengan Allah. Allah akan bertanya bagaimana sikap kalian pada istri kalian, pada suami kalian, pada anak-anak kalian, pada masyarakat di sekitar kalian. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikan kabar gembira buat orang yang beriman. Oleh karena itu bagi dua penanya tadi, kalau ingin hidup damai dan tentram, hendaklah mereka betul-betul dalam semua perilaku mereka selalu apa? Melihat Allah dan mempersiapkan untuk hari akhir. Agar nafsu kita tidak menjadi liar, agar ego kita ini tidak membabi buta. Tapi selalu dalam kontrol dan pengawasan. Hingga laki-laki berusaha menjalankan kewajibannya, istri juga melakukan hal yang sama. Kalau tidak mampu dia mohon maaf kepada istrinya. Karena tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya baik dari sisi materi, karena ekonomi yang menurun, atau hal-hal yang lain. Dengan cara seperti ini, rumah tangga betul-betul akan dihiasi dengan apa? Hiasan yang amat indah. Kata-kata yang baik, yang mulia, suasana yang terang. Dan mereka merasakan walaupun dalam sebuah gubuk yang kecil, lebih indah daripada istana yang megah, tapi dengan keributan yang tak kunjung apa? Yang tak kunjung berhenti. Jadi kita berharap betul-betul kita menyadari bahwa selama ini problema rumah tangga terjadi karena mereka tidak sama sekali bersepakat pada apa? Pada standar sistem nilai yang sama. Kemudian mereka tidak merasa bahwa perilaku mereka diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya egonya dalam keadaan liar, begitu pula hawa nafsunya yang kuat merasa dia jagoan. Dan sepatutnya dia melakukan hal yang seperti ini. Kita jumpai pada masa-masa jahiliyah seorang laki-laki banyak melakukan perbuatan seperti ini. Dia suka wanita, dia kalungkan sorbannya pada wanita tersebut. Dia mengatakan ini bahagian saya. Masya Allah. Kalau seorang laki-laki meninggal dunia mempunyai beberapa istri, anaknya melihat siapa di antara ibu tirinya yang manis, yang menarik, dikalungkan sorban di lehernya, bahwa ini warisan saya, bahagian saya. Ini kehidupan jahiliyah. Begitu juga dalam kehidupan sosialnya. Mereka mengatakan apa? Wa idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin ra'aynaha wa in kanu ghidaba. Kalau hujan turun di satu kampung, di satu suku, kan tumbuh rumput. Kami bawa ternak-ternak kami untuk makan rumput-rumput mereka, walaupun penduduk tidak suka, ini jagoan. Ini menggambarkan apa? Kegagahan. Datang Islam mendidik mereka, mengubah mereka yang tadinya mementingkan diri sendiri, ternyata mereka mengutamakan saudara-saudara mereka walaupun mereka lapar. Tinggal bertahun-tahun di rumah kaum Ansor, mereka utamakan lebih daripada keluarga mereka. Karena apa? Karena menginginkan yang di sisi Allah. Seorang laki-laki maupun wanita, kalau dia sudah lebih mengutamakan yang di sisi Allah, insya Allah, Allah akan mengubah kehidupan mereka menjadi indah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, wahai para istri, genggam erat sabar di dalam perjalanan langkah ke depan ya. Dan mudah-mudahan kalau para suami dengar, dia sudah melahirkan anak-anak.
dan membuat keluarga menjadi begitu membahagiakan. Berilah sesuatu gitu. Karena mendengar apa yang disampaikan Ustadz Hussein, rasanya dalam tanda petik gimana gitu ya, kita wanita. Tapi bagaimana pendapat atau gambaran yang akan diberikan oleh Pak Abu Bakar Baraja? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ciptaannya Allah begitu indah, begitu serasi dan seimbang. Kemudian penuhnya rumput-rumput liar yang membuat mata kita tidak sedap lagi memandang keindahan itu. Bagaimana rumput-rumput itu dicabutkan sehingga kita menyampaikan. Kehadirannya Rasulullah itu juga memberikan warna cahaya yang begitu indah. Kasus yang datang bersilih berganti dengan berbagai macam problematikanya, insya Allah tidak ada yang berhenti. Solusi, penyelesaian pasti ada. Pasti ada. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husin, jelas, gamblang semua. Dan ditutup yang terakhir. Bagaimana kita mampu menyelesaikannya? Karena itu hak kita. Kita akan mengambil. Ketika rumah tangga tersebut ada dua, istri dan suami, maka kita tidak perlu menunggu, tapi bagaimana kita berbuat sesuatu yang baik. Bagaimana kita berbuat sesuatu yang baik. Yang ada di dalam pikiran kita selalu mengatakan, apa yang saya akan lakukan untuk kebaikan. Bukan, kenapa dia melakukan aksi seperti itu padaku. Itulah ketertutupan. Solusi, penyelesaian, jalan keluar, ketika sudah tertutup, kita nggak bisa kemana-mana. Oleh karena itu, bagaimana kita akan membuka? Bagaimana kita akan melihat setelah terbuka? Bagaimana itu yang terjadi? Itulah bagaimana tuntunan Islam Allah sangat gamblang dan jelas. Pertama-tama yang sering kita hadapi adalah bagaimana kita membuka yang tertutup tersebut. Bagaimana kita menyingkirkan hambatan-hambatan keindahan taman. Ketika ada rumput-rumput liar, maka kita harus hilangkan rumput-rumput liar tersebut sehingga kita kembali indah. Rumah tangga yang pertamanya menyenangkan, ketika pertama kali kita menikah, awal pernikahan tersebut begitu indah. Rumput-rumput liar inilah yang kita harus hilangkan, kembalikan kembali kepada keindahan yang semula. Apa yang menyebabkan seseorang tidak ingin memberikan atau mengambil haknya? Seorang suami yang tidak melakukan karena dia tidak mau mengambil haknya dan tidak memberikan kewajibannya, apa yang terjadi? Tidak mungkin dia akan lepaskan begitu atau dia menahan seperti itu. Tidak mungkin, pasti ada yang terjadi. Karena ketertutupan, karena hambatan yang terjadi itulah yang harus kita lihat. Ketertutupan itu harus kita buka. Ketika pintu tertutup, kita harus membuka, kita cari kuncinya. Bukan kita menjerit atau kita panik. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Kunci siapa yang nyimpen? Bukan itu. Tapi bagaimana kita mendapatkan kunci itu? Ada di mana? Kita mulai mencari, mengingat, meletakkan di mana. Ketika seorang suami tertutup, ketika seorang istri tertutup, bagaimana kita membukanya? Agar supaya terbuka. Kalau dia sudah terbuka, kita akan melihat yang besar. Sebagian Allah katakan, alam nasra laka sadrak. Sudah dibuka, tapi kadang-kadang kita yang menutup, kita nggak bisa melihat.
Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan seorang terus ribut, salah paham? Tidak henti-hentinya melihat problem, enggak melihat sedikit. Baru menyenangkan sedikit, pikirannya sudah merasakan bahwa nanti dia akan bagaimana dengan saya. Pikiran-pikiran itulah yang membuat akhirnya terhambat ihsan yang tadi, perbuatan baik kita, perkataan baik kita, perlakuan baik kita akan terhambat. Akan terhambat karena yang kita lihat, yang kita rasakan, peristiwa yang kita alami, kejadian yang pernah kita hadapi, terus berada di dalam pikiran kita di saat itu. Ketika kita bertemu dengan suami kita, bertemu dengan istri kita, bayangan yang tidak menyenangkan ada di dalam. Oleh karena itu, lepaskan bayangan. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Lepaskan. Ini yang membuat perasaan kita nggak suka sama suami kita yang kemarin dia melakukan seperti itu. Katakan tidak. Kita lihat yang kita sukai. Lepaskan yang kita nggak sukai. Kita pikirkan, suami saya ini kok pelit banget sih. Istri saya ini kok bikin ngeselin banget sih. Lepaskan, nggak usah mikir itu. Yang kita pikir, apa yang bisa kita lakukan? Perbuatan baik apa yang kita bisa lakukan untuk istri atau suami kita? Itu yang terjadi. Maka kalau terpikir itu, kita sudah mampu melepaskan, kita sudah buka, melihat begitu indahnya seorang istri, begitu indahnya seorang suami. Maka kita tidak akan pernah berantem. Maka kita nggak bertengkar. Ketika ngomongannya tinggi sedikit, bukan kata tinggi itu, tapi kita ingatkan, ada kamu bising loh. Oh, kenapa? Jadi nada kamu itu bising didengarnya. Emang kenapa saya seperti ini? Coba ulangi lagi. Nggak enak. Coba kamu kurangi nadamu. Kamu turunin nadamu. Maksudnya, coba katakan lagi yang tadi dan kurangin kata-kata itu. Apa yang jadinya? Si istri juga bingung melihat itu. Iya deh. Itulah proses di mana kita melihat bahwa yang nggak menyenangkan itu rubah menjadi menyenangkan. Apa yang terjadi ketika suami tidak memberikan? Saya teringat ada satu kasus, seorang istri, suaminya sedang bermain dengan anaknya, tiba-tiba istrinya datang marah sama anaknya dengan suara yang kencang, nada yang tidak menyenangkan. Suaminya mendengar dan melotot melihat dan tidak bisa berdaya si sang suami. Si anak ketakutan. Mulai dari situ hingga 2 tahun istrinya tidak diberikan. Tidak digauli. Gelisah sang istri. Apa yang terjadi? Baik, seperti biasanya. Komunikasinya enak, semuanya enak. Apa yang terjadi? Hanya karena itu satu. Trauma. Ya, setelah itu terbuka. Karena itu kuncinya. Begitu kunci itu terbuka, sang suami melihat istrinya, wow, kamu dulu waktu saya menikah pertama kali saya ngelihat kamu. Karena traumanya dia tersingkir. Kuncinya sudah terbuka. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi pada suami kita, apa yang terjadi pada istri kita, perhatikan. Bukan kenapa kok dia lakukan itu pada saya. Saya nggak mau melayani dia juga sama-sama. Ya, seperti yang tadi dikatakan, kalau kita ngadapi orang pelit, kita ikutin pelit juga. Yuk, kenceng-kencengan kita pelit. Oleh karena itu, lunakan.
apapun yang terjadi pada orang yang kita tidak sukai, lunakkan hatinya dia. Lunakkan. Ketika dia sudah lunak, dia sudah menyenangkan, dia sudah rendah, saat itulah informasikan, ingatkan sesuatu yang baik. Yang tidak baik, singkirkan. Katakan kita tidak akan bersama seperti itu lagi, tapi kita bersama dengan yang baru. Maka saya sering sampaikan, suami istri itu tiap hari jadilah pengantin baru. Jadi setiap hari harus menciptakan suasana itu menjadi pengantin baru. Di saat itu kita tidak pernah bisa berpikir ngeselin, berpikir hal-hal yang lain. Kita masih baru pengantin baru, kita masih pengantin baru. Jadi nggak kepengen seperti itu, nggak kepengen seperti ini. Cuman kemanten baru. Nah, rasa itulah yang akan menciptakan mawadah. Maka pada saat itu timbullah rahmatnya Allah. Insya Allah. Jadi perhatikan. Ketika kita melihat problem daripada istri atau suami kita, perhatikan apa yang terjadi. Oh, dia butuh merendahkan. Kita ajak merendah. Ketika suaranya kencang, kita bawa dia, kita ambil suara yang kencang tersebut, turunkan. Kalau dia sudah turun, yuk inilah yang menjadi nikmat. Nyatakan, loh enaknya kita ngobrol seperti ini. Kalau kita terbiasa menyampaikan, tuh enak kan kita ngobrol seperti ini, yuk Allah nikmatnya, besok kita ulangi lagi, nanti kita ulangi lagi. Ada proses gitu, ada proses harapan, di mana itu akan tercipta, maka dia akan menyimpan. Di dalam memorinya tersebut disimpan. Ih, tadi pagi itu enak, besok pagi saya mau seperti itu lagi. Oh, ini yang enak, mungkin saya akan lebih lagi akan melakukan. Itulah proses. Oleh karena itu, seperti yang tadi dikatakan, keadilan dan ihsan. Imbangkan semua itu, seimbang. Ketika suami kita sedang lemah, kita jangan terus kagetin kalau kita lagi main ayunan, menjat-menjatan tuh, ya. Ketika teman kita lagi lemah, kita jangan kagetin, jangan kaget. Kalau kaget, dia mental, hilang, nggak kelihatan lagi. Nah, oleh karena itu imbangin. Begitu dia lemah, ya kita ikut lemah. Jadi seimbang. Begitu dia menekan, kita tekan lagi. Itulah keseimbangan. Ya Allah berikan semua kehidupan kita ini seimbang. Ketika kita maksakan diri, kita tidak seimbang. Ketika kita maunya kita sendiri, kita nggak seimbang. Ketika kita berkecut dengan pikiran-pikiran negatif kita tidak seimbang. Oleh karena itu, imbangi semuanya. Ketika seimbangan berjalan, keadilan itu enak, lakukan, kerjakan sesuatu yang ihsan, yang baik, yang membuat rasa menyenangkan. Saat itu kehidupan kita tentram. Dimanapun, kapanpun, keseimbangan, keadilan, dan ihsan itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Jadi kalau konflik dalam kehidupan, Ustadz Hussein bilang adalah garam dalam masakan, bikin enak. Ya sudah, mari kita terima. Yang jelas iman harus ditambah tinggi lagi dengan menjadi ihsan. Dan jangan pernah menyerahkan kendali perasaan kepada sesuatu di luar diri kita. Apakah itu kondisi, keadaan, atau orang ya. Mudah-mudahan mudah ya Ustadz ya, Pak Abu Bakar. Sudah mau tambah sedikit ya? Oh silakan. Tadi ucapan dari pertanyaan yang kedua, bahwasannya suaminya di IPS, oh ya, apakah istrinya ada IPA. Perlu kita terangkan bahwa ini sama sekali tidak berpengaruh. Baik sama-sama di IPA, sama-sama di IPS, ya. Kalau tidak kembali kepada Allah, menjaga apa yang Allah perintahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan menjaga kehidupan mereka.
Ada yang mengatakan bahwasannya ini terpengaruh pada nama. Jadi sebelum mereka menikah, namanya harus diganti. Atau setelah mereka nikah karena sering ribut, namanya kurang cocok. Ini sebetulnya merupakan pengalihan. Problemnya bukan pada nama, tapi problemnya pada dua hati ini apa? Yang tidak terikat dengan ikatan, ya. Yang apa? Yang sama. Oleh karena itu, untuk kebahagiaan pasangan suami istri, untuk kehidupan juga bermasyarakat, agar tercipta keadilan, hendaknya masing-masing di samping menerima haknya, menjalankan kewajibannya lebih dulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya telah mengatur betul-betul kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban suami pada istrinya, istri pada suaminya. Dan dia memiliki legitimasi karena apa? Karena datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta dan pencipta kita semuanya. Tidak diragukan kebenaran sedikit pun. Begitu pula hak-hak pemimpin, begitu pula kewajibannya. Jadi pemimpin jangan hanya menuntut haknya, tapi kewajibannya dilaksanakan. Begitu pula kewajiban orang tua seiring dengan hak dari anak-anaknya. Kalau orang tua tidak sama sekali mendidik anaknya dengan baik, ya, memperlakukan dengan mulia, jangan kaget kalau anaknya bersikap tidak baik pada orang tuanya. Satu hari seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan anaknya. Si orang tua mengatakan bahwa anak saya ini kurang ajar yang luar biasa. Akhirnya Sayyidina Umar ya serta-merta langsung menerima pengaduan orang tua, bertanya pada si anak, kenapa kamu berbuat seperti ini? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, orang tua saya ini tidak pernah sama sekali mengajarkan saya kebaikan. Tidak pernah mendidik saya. Bahkan dia tidak memilihkan ibu yang baik buat saya. Di mana ibu saya ini tidak sama sekali apa? Mengenal pendidikan, berkata kasar, bersikap arogan. Sedangkan saya hidup dalam lingkungan seperti ini. Bahkan nama yang diberikan untuk saya nama yang buruk. Bagaimana saya bisa mengenal kebaikan sedangkan saya tidak pernah menerimanya? Jadi anak-anak di saat mereka hidup dalam keadaan yang liar dan tidak baik, yang pertama-tama harus diperiksa lingkungan rumahnya. Ada satu anak selalu berbicara keras. Bahkan hampir kebanyakan saudara juga berbicara keras. Ditegur, kenapa sih kamu kalau bicara keras? Dibilang ini bukan dari saya aja. Dari atas dan lingkungan semua bicara keras. Seorang wanita baik-baik. Hidup di tengah-tengah lingkungan yang tadinya apa? Bicaranya pelan, santun. Lalu menikah dengan seorang laki-laki yang selalu mengangkat suara, selalu ribut, selalu marah-marah. Si perempuan yang terdidik dalam lingkungan rumah tangganya sebelumnya baik dan santun, begitu berdampingan dengan suami seperti ini, emosinya akhirnya meletup-letup. Tadinya orang tuanya kalau bicara lemah lembut, saudaranya lemah lembut, sedangkan suaminya memperlakukan dirinya dengan cara yang kasar. Oleh karena itu, kita harus ingat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan? Jadi sebelum kita menuntut orang lain berbuat baik pada kita, tuntut diri kita. Jangan selalu kita menilai diri kita ini berlebihan. Menilai diri kita ini apa? Berlebihan, menganggap baik, menganggap mulia. Kurang apa saya terhadap kamu? Si istri takut, nggak berani mengungkapkan kekurangan suaminya. Kurang apa coba? Saya sudah berikan kamu mobil, supir, kredit card. Tapi si istri merasa apa? Dirinya lebih hina daripada seorang wanita yang tinggal bersama apa? Bersama seorang laki-laki yang hanya memberikan nafkah ala kadarnya, tapi memuliakan diri. Sedangkan dirinya, kebaikan yang diberikan selalu diungkit-ungkit. Selalu disebut, kamu tuh beruntung kawin sama saya. Coba kalau kawin sama orang lain, kamu di jalanan hidup. Bagaimana nggak sakit hatinya? Tapi ada wanita selalu mendengarkan kata-kata yang baik. Saya ini betul-betul beruntung dapat kamu. Saya berbahagia, kamu menjadi ibu anak saya. Anak saya menjadi baik, mulia. Itu wanita mendapatkan kata-kata seperti ini, akan betul-betul merasakan kebahagiaan, kemuliaan dirinya yang luar biasa. Dan dia akan menjaga diri. Tapi kalau anak salah, ini gara-gara kamu nih, ikut ibunya. Kalau baik dibilang ini anak abah, kalau buruk apa? Anak umi. Pasti sakit hati kan? Kalau dia terima masakan istrinya kurang menyenangkan, kamu nih kalau nggak minat masak, jangan masak.
bikin kebek perut aja nggak ada rasanya sama sekali. Jadi akhirnya istri selalu merasa dirinya apa? Salah. Begitu juga kebalikannya. Kalau istri selalu mencemoohkan suami, suami nggak tahu kerja, suami yang sama sekali nggak bisa apa-apa sama sekali. Tuh lihat tuh suami fulan, lihat suami fulan. Itu betul-betul menyakitkan luar biasa. Tapi kalau istri bisa diberikan sesuatu oleh suaminya, dibilang alhamdulillah, wa syukurillah, itu akan mendorong suami untuk berbuat lebih baik lagi. Dia merasakan apa yang dilakukan, dihargai, dihormati oleh istrinya. Bahkan si istri selalu mengatakan, saya bahagia bersuamikan kamu. Kamu gak nyesal kita hidup seperti ini? Siapa yang bilang? Kamu merupakan nikmat Allah yang terbesar, memperlakukan saya dengan baik dan mulia. Oleh karena itu kata-kata baik ini, kalimah thayyibah, sikap lemah lembut, itu yang akan menumbuhkan cinta. Kasar, arogan, mau menang sendiri, sikap egois, itu yang menumbuhkan kebencian dan pertentangan. Wallahu a'lam. Masya Allah, PR kita banyak tapi pasti insya Allah juga bisa kita tambahkan ya Mas Krisna ya. Amin, insya Allah. Jadi orang yang lebih ngalah. Ihsan lebih dari sekedar beriman kayaknya mesti upayakan. Sayang sekali kita mesti ketemu Rabu depan lagi Mas Krisna. Baik. Pokoknya kalau kita dalam suasana konflik, kita tetap berbuat baik ya, insya Allah. Allah akan mudahkan urusan kita. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Mbak Haja Nur, dan juga teman-teman yang lain. Di sini ada Atef Setiabudi, Nawal, Esar, kemudian Bang Ibrahim Talib, juga Anis Mualim dan Fahri Atar. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.